calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 4 Bangunjaya. Di sini saya ditemani dengan Ibu Kepala saya dari SDN 4 Bangunjaya, yaitu Ibu Satirna Purwatiningsih, SPD SD. Ya. Beliau ini adalah Ibu Kepala Sekolah di tempat saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu Ai, sehat? Alhamdulillah Ibu sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu, kita bisa berbicara pada kesempatan kali ini. Di sini saya sebagai guru di SD 4 Bangunjaya sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah sampai pada saat ini saya sudah mengikuti dengan modul sampai modul 3 ya Bu. Tidak kerasa. Iya Bu. Nah, pada saat ini saya diberi tugas Ibu bahwa saya harus mewawancarai Ibu terkait keputusan-keputusan apa yang Ibu ambil dalam menghadapi kasus-kasus etika dan moral seperti itu ya Bu. Nah, Ibu dalam hal ini saya akan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan yang ada di LMS seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya Bu. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Ibu jadi pemimpin atau selama Ibu menjadi guru pada sebelum-sebelumnya seperti itu? Untuk menentukan identifikasi biasanya kita harus paham dulu paradigma dilema itu termasuk ke dalam prinsip yang mana, apakah itu antara individu dengan kelompok atau itu melibatkan rasa keadilan atau rasa kasihan. Yang berikutnya mungkin apakah itu paradigma kebenaran dan kesetiaan. Nah, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu itu termasuk ke dalam paradigma yang mana. Setelah diidentifikasi baru kita tahu ini teh ke dalam prinsip yang mana. Mengidentifikasinya. Iya baik. Jadi menurut Ibu cara mengidentifikasinya yaitu dengan cara kita Ibu paham dulu tentang paradigma itu ya, dan kasus itu masuknya ke paradigma yang mana seperti itu ya, jadi diidentifikasi dulu. Ya bagus Ibu. Nah pertanyaan yang kedua Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebenarnya ada 3 prinsip ya, kalau menurut pandangan saya ada 3 prinsip pengambilan keputusan atau kebajikan. 1, kita harus berpikir yang berbasis hasil akhirnya akan bagaimana. Yang kedua, kita harus berpikir yang berbasis peraturan, dan yang terakhir kita harus berpikir hasil rasa peduli kita kepada kasus tersebut. Ya, bagus. Jadi harus memperhatikan dulu ya langkah-langkahnya dalam ambil dalam menjalankan keputusan itu, harus tahu dulu langkah-langkah seperti apa yang diambil dan seperti itu ya Bu. Bagus sekali. Nah selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan ketika Ibu menghadapi kasus kasus etika seperti itu? Terutama sih identifikasi dengan cara mengambil langkah-langkah, diantaranya kita harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, nilai-nilai yang menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut,
Jadi kita yang pertama tadi menilai yang saling bertentangan, terus siapa yang terlibat, dan juga mengumpulkan fakta-fakta yang ada di sana. Ya. Dengan situasi itu tersebut relevannya bagaimana? Ya bagus. Jadi harus memperhatikan dulu ya langkah-langkah siapa yang terlibat dan sebagainya. Nah, menurut Ibu nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif menurut saya, satu, mengidentifikasi, yang kedua bermusyawarah dengan rekan-rekan ya. Di sini kan adalah salah satu sebagai contoh, salah satu kasus yang baru-baru ini mencuat atau yang terjadi di sekolah kita. Ada salah satu siswa beberapa kali lah saya mendapat aduan, baik itu dari guru-guru ataupun dari siswa, bahwa anak tersebut, ya kan sebutnya ABK minat Bu, anak tersebut ABK mengganggu keadaan atau proses belajar mengajar, sering mengganggu anak tersebut, sering mengganggu proses belajar mengajar. Dan itu bukan hanya, jadi saya kan tahu kadang-kadang masalah tersebut awal dari guru atau bahkan dari aduan dari siswa, maka kita mengambil keputusan bagaimana nih caranya anak tersebut supaya tidak, ya kan akhirnya nanti mengorbankan siswa yang lain, kasihan, karena setelah anak tersebut ada dan sering mengganggu proses belajar mengajar, otomatis tidak nyaman. Itu salah satu kasus atau mungkin dilema etika yang sekarang sedang kita hadapi. Jadi kasus dilema etika yang dihadapi itu bahwa adanya anak yang ABK ya, seperti itu, dan bagaimana kita menanganinya, bahwa anak tersebut sudah begitu mengganggu kenyamanan teman yang lainnya. Nah Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, dengan kasus yang seperti itu ya Bu, kasus bahwa adanya seorang anak ABK yang membuat anak yang lain tidak nyaman sehingga ada reaksi dari orang tua ya Bu, bahwa ini adalah hal yang mengganggu. Nah, bagaimana nih menurut Ibu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema tersebut, dilema etika tersebut yang menurut ketika masalah ini mencuat di kita, di salah satu rombel kita kan sering ya Bu, saya sebagai yang mungkin yang dituakan selalu berbicara bersama-sama, baik itu dalam keadaan santai atau bahkan briefing, itu dijadikan notula buat kita bagaimana caranya. Dan saya di sini kan sering kali kan bilang kita itu bukan atasan bawahan, kita tim, kita mudah-mudahan bisa menjadi tim yang solid, saling menutupi kekurangan dan kelebihan kita supaya sekolah ini berjalan dengan kondusif. Nah, ketika saya mendapatkan aduan seperti ini kan, Abi, Ibu dan rekan-rekan sering berbicara bagaimana caranya, dan saya mendapat masukan, saran dari rekan-rekan ketika anak tersebut ya kadang-kadang kan orang tuanya nggak tahu ya, itu tidak menyadari, karena mungkin dari keegoan mereka akhirnya tidak menerima ketika kita memberikan saran seperti begini kadang-kadang tidak menerima. Itu adalah salah satu tantangan kita sebagai sebuah lembaga
bagaimana cara mengambil sikap dengan didasari tadi rasa keadilan dan rasa kasihan atau bahkan kebenaran dan lain sebagainya. Kreditnya seperti itu. Ya, baik Bu. Jadi yang merupakan tantangan itu adalah hubungan dengan orang tua Iya, ya. harus Ya. Jadi memang benar ya Bu bahwa sekolah itu harusnya adanya kolaborasi dengan orang tua seperti itu. Dan saya sering bilang sama rekan-rekan juga termasuk ke Bu Hani, Abi selalu mendengungkan kita itu sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan prima kepada baik itu siswa kita ataupun kepada masyarakat. Iya, bagus sekali Ibu. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada jadwal tertentu nih bagi Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau membuat sebuah jadwal untuk menyelesaikan, dan bentuknya seperti apa bentuk dan prosedurnya yang Ibu jalankan seperti itu? Kalau jadwal sampai saat ini belum ya Bu, tapi kita melihat ketika ada salah satu masalah yang muncul, kita lihat situasi dan kondisi. Kalau memang itu urgent harus diselesaikan saat itu, ya kita selesaikan saat itu. Dan kalaupun ada harus ada penanganan berkesinambungan selanjutnya, seperti ini yang kita hadapi sekarang kan, kasus yang anak tersebut ya mau tidak mau ketika anak tersebut membuat gaduh saat itu ya kita harus selesaikan, tapi kita harus cari bagaimana langkah selanjutnya, ataukah itu perlu untuk ditindaklanjuti. Nah, kita kan sudah ada kesepakatan kita bersama-sama ketika kita bermusyawarah karena memang itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban kelas lah terutamanya. Jadi anak tersebut kita kalau bahasa kerennya homeschooling lah. Ada wali kelasnya berkunjung dan memberikan tugas-tugas kepada anak tersebut. Sampai saat ini pun masih berlanjut seperti itu. Selanjutnya, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah ya tadi, karena saya selalu berusaha untuk bermusyawarah, selalu bermusyawarah dengan rekan-rekan tim. Jadi kalau kan ibaratnya satu kepala, banyak kepala lebih bagus daripada hanya satu kepala. Itu prinsipnya. Jadi ingin terbuka lah gitu, transparan, bareng-bareng menyelesaikan apapun itu. Ibaratnya jangan ada dusta dan Jadi dengan bersama-sama berkolaborasi dengan Ibu kepala sekolah dengan rekan sejawat juga, itu mempermudah ya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ya Bu ya, terutama dalam masalah dilema etika ini. Nih, untuk yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Lebih ke tadi yang sering saya katakan, musyawarah itu menurut saya ketika permasalahan diselesaikan dengan banyak masukan, ya sebetulnya introspeksi diri lah mungkin, masukan, saran dari orang lain itu akan lebih bagus menurut saya. Jadi itu tadi dengan cara bermusyawarah. Dengan cara bermusyawarah ya Bu. Dan kasus yang tadi Ibu sedang hadapi yaitu tentang seorang anak ABK itu, dengan berkolaborasi Ibu, jadi hasilnya seperti apa Bu? Hasilnya bagus. Anak-anak tersebut
menurut wali kelasnya gitu ya, karena memang itu jalan mungkin ya, kita kan berbicara hati nurani lah ya Bu. Ketika oke lah kalau kita tidak mau menerima dana tersebut memang bukan bagian kita gitu kan, itu harus ada guru inklusif minimalnya ataupun ke SLB, tapi kan kita tidak bisa seperti itu. Kita mengedepankan rasa kasihan, dilema, pokoknya mah hati nurani yang kita pakai ya. Sampai saat ini berjalan lancar. Anak tersebut ya mau mengikuti lah, walaupun tidak full 6 jam, 6 hari dalam satu minggu. Ya, jadi semuanya berjalan baik ya Bu. Iya, Anak yang di sekolah bisa belajar dengan Ya, nyaman, betul, anak betul. ABK juga masih bisa mendapat pendidikan seperti itu, dengan orang tua juga bisa terjalin ya Bu, berkat musyawarah dan kerjasama seperti itu. Alhamdulillah Ibu, percakapan kita dicukupkan sekian, pertanyaan saya dicukupkan sekian. Terima kasih banyak kepada Ibu. Sama-sama. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk saya berbicara, bertanya kepada Ibu tentang seputar pengambilan keputusan seorang pemimpin seperti itu. Ya, sama-sama saya ucapkan mudah-mudahan kegiatan Ibu sebagai guru penggerak dilancarkan, dimudahkan oleh Allah, cuma bisa membantu doa, memberi dorongan seperti itu. Kedepannya semangat. Terima kasih banyak kepada Ibu. Saya sudah merasakan Ibu begitu banyak mendukung dalam kegiatan guru penggerak ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayulia Listiani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 4 Bangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak dari Bapak Kepala SD Negeri 5 Bangunjaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, alhamdulillah ya Pak. Mohon maaf sebelumnya Bapak, saya datang ke sini mengganggu waktu Bapak. Saya sedang menjalankan pendidikan guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah memasuki modul 3.1, yaitu materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Alhamdulillah. Iya. Nah, saat ini saya diberi tugas untuk mewawancarai tiga kepala sekolah seperti itu. Di antaranya saya memilih Bapak sebagai yang akan saya wawancarai. Mohon izinnya ya Bapak. Mangga, ya silakan. Iya Pak, terima kasih. Nah Bapak, dalam kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang akan saya berikan ke Bapak ini berdasarkan pertanyaan yang saya ambil dari LMS, begitu ya Pak. Nah, dimulai saja ya Pak. Boleh silakan. Pertanyaan yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah ataupun menjadi guru sebelumnya, apakah Bapak pernah mendapatkan kasus-kasus atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kadang-kadang pernah. Tapi mungkin dalam kasus yang ringan-ringan saja ya. Pernah mungkin. Kasus yang ringan seperti apa ya Pak? Maksudnya biasanya di sekolah sering ada benturan siswa gitu ya, karena masing-masing dalam proses belajar mungkin terkadang ada siswa dengan rekannya misalkan apa itu berkelahi gitu, seperti itulah mungkin diantaranya.
Oke. Jadi kasus yang sering atau pernah ya Pak ya, pernah Bapak hadapi itu kasus antar siswa ya. Antar siswa. Itu berkelahi seperti itu sehingga Bapak harus mengambil keputusan dalam menyelesaikannya ya seperti Betul, itu. betul. Nah, lalu bagaimana nih Pak cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau Bapak dihadapkan nih dengan kasus yang sama-sama menurut Bapak benar, Bapak akan seperti apa? Ya, kalau memang biasanya ya yang saya alami gitu ya, kalau ada sebuah kasus misalkan antar siswa teman dengan teman gitu terjadi perselisihan ya, akan saya langsung hadapi, diidentifikasi penyebabnya apa gitu ya, latar belakangnya apa timbul perselisihan. Kalau itu masalahnya misalkan dua-duanya juga mungkin mempertahankan egois ya, kalau di siswa gitu, mungkin tidak bisa disalahkan salah satu anak atau bagaimana ya, karena dua-duanya sedang belajar ya, sedang mencari kebenaran, mungkin sedang proses gitu. Nah, jadi kalau itu permasalahannya ringan bisa ditangani pihak sekolah, mungkin akan langsung ditangani. Tapi kalau masalahnya berat, terkadang kan kalau tercium oleh orang tuanya ya, itu bisa jadi antar siswa itu malah bisa berbuntut panjang, bisa jadi antar orang tua. Iya, benar ya. Ya, makanya kalau sekiranya permasalahannya nanti besar gitu, maka tentunya saya akan selalu berkoordinasi dengan komite sekolah, dengan lingkungan sekolah, para tokoh, dan termasuk orang tua siswa gitu, mencari solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan yang seperti ada perkelahian misalkan. Itu tentu saya berkoordinasi dulu dengan seluruh stakeholder di sekolah ya, mulai dari guru ya, komite sekolah, masyarakat, dan tentunya orang tua siswa ini. Jadi yang akan Bapak lakukan itu adalah mengidentifikasi terlebih dahulu ya seperti itu, dengan melihat dari sudut pandang, dengan mencari kebenarannya seperti apa, dan menjalin kolaborasi ya begitu ya dengan orang tua dan lingkungan ya. Jadi itu adalah langkah-langkah atau prosedur yang akan Bapak lakukan ya seperti itu. Baik sekali Bapak. Nah, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif menurut Bapak seperti apa? Kalau menurut saya ya, untuk menghadapi permasalahan yang nanti datang, saya selalu berpikir bahwa ada tindakan preventif ya. Ada tindakan preventif, jadi menjaga jangan sampai ada terjadi masalah ya. Di itu dulu, kalau sudah terjadi masalah selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak itu, untuk mencari solusi menyelesaikan masalah. Tapi yang paling efektif menurut saya adalah langkah pencegahan ya. Itu yang selama ini saya terapkan, makanya di sekolah selalu diadakan pembiasaan keagamaan, pembiasaan
kepramukaan, pembiasaan ya sehari-hari ada pembiasaan dalam itu salah satu langkah untuk mencegah jangan terjadi penyimpangan moral gitu ya. Sekali Bapak. Benar Pak. Jadi kalau sekolah sudah mengadakan pembiasaan dalam hal terutama menjaga etika yang baik ya, moral yang baik, itu lebih bagusnya mencegah ya Bu. Sudah bagus sekali. Selanjutnya, nah, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika seperti ini? Ya, tantangannya yang paling utama ya, tantangan itu biasanya koordinasi dengan berbagai pihak ya. Di sekolah itu terkadang tidak semua pihak mudah menerima atau diajak kerjasama untuk dalam penyelesaian masalah-masalah itu, karena orang tua kadang-kadang punya kesibukan sendiri ya, masyarakat juga, tokoh masyarakat punya kesibukan sendiri. Kalau minta untuk berkolaborasi itu tantangannya ya, tidak semua pihak bisa semudah itu berkolaborasi untuk di sekolah gitu ya, karena punya kesibukan masing-masing itu. Ya. Jadi yang menjadi tantangan bagi Bapak itu adalah kesibukan orang tua ya Nah, Pak? diantaranya Ya, seperti itu ya. Karena orang tua kan berbeda-beda ya Pak, ada yang pekerjaannya apa, petani, atau yang tidak bisa fokus ya seperti itu. Bahkan kalau latar belakang orang tua tergantung juga ya, latar belakang pendidikan orang tua itu juga menentukan ya. Oh iya benar. Kalau biasanya pendidikannya mungkin masih di bawah gitu ya, ibaratnya petani lah, kebanyakan petani itu kadang-kadang tidak respect, tidak simpati gitu, tidak simpati mereka terhadap hal-hal yang terjadi di sekolah gitu ya. Yang penting dia sudah masukkan anaknya di sekolah, mereka kadang-kadang tidak perhatikan gitu. Itu salah satu. Iya, jadi kurangnya pemahaman orang tua Nah, sebenarnya Pak ya. Jadi orang tua kadang berpikir anak disekolahkan itu cukup disekolahkan saja ya. Padahal kan harus ada kolaborasi antara orang tua dengan sekolah. Betul, supaya yang berpihak kepada anak gitu, demi anak, demi masa depan anak. Iya, benar sekali. Nah Pak, dalam menghadapi kasus-kasus ya seperti kasus-kasus dilema etika seperti ini nih ya Pak, apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaiannya, ataukah Bapak menyelesaikannya langsung di tempat, atau misalkan memiliki sebuah jadwal, dijadwalkan untuk menyelesaikan seperti itu, dan bentuk prosedurnya seperti apa? Jadi Bapak ketika menghadapi kasus, misalkan kasus etika ini, apakah langsung diselesaikan di tempat itu juga, ataukah diambil waktu untuk menyelesaikannya seperti itu? Nah, yang saya laksanakannya, kalau ada permasalahan yang terjadi, tentunya saya langsung di tempat menyelesaikannya ya, melangkah untuk menyelesaikannya, langsung mengidentifikasi permasalahannya seperti apa gitu ya. Sekalipun memang bisa jadi penyelesaian secara keseluruhannya bisa dijadwal gitu, bisa saja gitu, tapi yang paling utama langsung eksekusi. Kalau permasalahannya panjang itu nanti bisa dikolaborasikan dengan berbagai pihak dengan jadwal waktu yang ditentukan.
karena di sini tidak ada kasus yang berat ya Pak ya, Iya, tidak ada yang tersangkut hukum, tidak ada kan ya Pak, jadi bisa dengan langsung. Iya, alhamdulillah. Karena kasusnya yang saya hadapi hanya kasus-kasus ringan ya. Itu masalahnya. Nah Bapak, apakah selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, yang membantu Bapak mempermudah? Ya tentunya pasti ada ya, karena sekolah kan didorong berbagai pihak ya, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan itu bisa, tokoh agama itu bisa memberikan kemudahan dalam penyelesaian masalah yang terjadi di lingkungan sekolah. Dan tentunya atasan saya, dinas pendidikan gitu, selalu respon atau siap selalu membantu untuk hal-hal yang terjadi di sekolah. Dan tentunya pihak keamanan pun, ibaratnya ya, kepolisian dan sebagainya itu, apalagi di sini kan dekat dengan kantor polisi gitu ya, jadi itu akan mempermudah gitu. Jadi sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri. Betul, selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak gitu ya. Satu lagi deh Pak ya pertanyaannya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan ya dari berbagai hal yang terjadi ya di lingkungan sekolah di sini, saya meyakini bahwa memang pembiasaan di sekolah itu sangat penting ya untuk menjaga moral etika anak-anak didik kita gitu ya. Itu pembiasaan itu sangat penting ya. Itu yang saya dapatkan. Ya, jadi pelajaran yang Bapak dapatkan dari mengatasi pengalaman dalam mengatasi dilema etika ini dengan cara pembiasaan-pembiasaan yang sudah Bapak terapkan itu sangat bermanfaat sekali bermanfaat sekali gitu ya dalam pencegahan, betul, pencegahan dilema etika ini ya Pak ya. Ya, dalam membekali anak-anak atau peserta didik itu nanti kedepannya memiliki etika yang baik, moral yang baik ya, selalu disiplin dan jujur sebagainya itu. Itu semua. Iya Bapak, terima kasih. Sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah mengganggu Bapak di sini. Saya doakan semoga sekolahnya makin maju. Alhamdulillah sudah terlihat begitu bagus sekolahnya dari pembiasaan-pembiasaan, sehingga di sini tidak terjadi kasus-kasus yang berat ya Pak ya, seperti itu ya. Saya juga mohon doanya dari Bapak, semoga saya bisa menjalankan pendidikan ini dengan baik dan berhasil, ilmunya bermanfaat seperti itu ya Pak. Ya, semoga Ibu guru penggerak ya menjadi ibu yang diharapkan oleh peserta didik, diharapkan oleh pemerintah, menjadi yang terbaik ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.